Kita awali informasi hari ini dari Aceh. Pemirsa, ibu-ibu warga desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat mengamuk di kantor kepala desa. Warga protes terkait bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Puluhan emak-emak menguasai kantor desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Mereka meluapkan kekecewaan pada aparat desa atas sebagian bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut warga, data yang tumpang tindih menyebabkan BLT diterima berulang pada sejumlah orang. Karena mereka ada dana BLT yang tidak disalurkan sesuai dengan hak-hak mereka. Pihak perangkat desa menyatakan sebanyak 155 kepala keluarga penerima BLT tahap pertama telah ditetapkan berdasarkan data yang ada. Harapan saya juga kepada para media supaya bisa membantu kecil-kecil yang sekarang ini memang sangat terjepit karena dengan dana yang kecil tidak bisa tercover semuanya. Pihak desa berjanji akan mendata ulang penerima di tahap selanjutnya agar bantuan langsung tunai bisa tersalurkan pada warga yang layak menerima. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ratusan nasabah ditipu oleh oknum kantor koperasi. Kerugian korban sekitar 5 miliar rupiah. Ratusan nasabah menggeruduk kantor BMT Insan Mandiri di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nasabah kecewa karena uang tabungan dan deposito sekitar 5 miliar rupiah tidak bisa dicairkan. Sejumlah nasabah menabung sejak tahun 2014 karena bunga tabungan yang tinggi. Namun saat akan mencairkan dana, nasabah dipersulit. Tahun ini diambilnya agak dipersulit. Ada yang untuk alasannya COVID kan, itu kan nggak ada urusan, karena saya nabung. Manajemen BMT Insan Mandiri menduga oknum karyawan menggelapkan uang nasabah dengan total sekitar 5 miliar rupiah. Hal ini diketahui dari slip setoran dan kartu deposito palsu. Biasanya, pihak BMT Insan Mandiri bila mengeluarkan slip terbuat dari kertas seperti piagam, namun yang diterima nasabah justru terbuat dari kertas biasa. Dokumen itu dokumen tiga deposito, Pak. Jadi kami kaget kemarin, baru 2 hari kemarin ada yang mencairkan deposito sejumlah 80 juta. Begitu kami cek tidaknya, ternyata itu tidak bukan resmi dari kami. Atas laporan 5 korban, Polresta Banyumas pun menangkap pelaku penggelapan uang bernama Eli. Pelaku mengiming-imingi nasabah untuk menabung dan menjanjikan bunga yang tinggi. Ya, jadi dari pelaku ini menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi nasabahnya untuk mengikuti bisnis yang ditawarkan. Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan, yaitu tidak disampaikan ke pihak koperasi. Dari pemeriksaan sementara, total korban mencapai 45 nasabah perorangan dan instansi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola Gelora Bung Karno Senayan menerapkan pembatasan pengunjung di masa PSBB transisi. Hal ini sebagai antisipasi padatnya pengunjung yang masuk ke kawasan GBK sejak dibuka kembali 2 pekan terakhir. Pengelola kawasan Gelora Bung Karno Senayan membatasi jumlah pengunjung dan mengeluarkan aturan sistem buka tutup di area Ring Road Stadion Utama GBK. Hal ini dilakukan karena jumlah pengunjung semakin ramai. Namun mereka datang bukan untuk berolahraga, melainkan berekreasi. Tujuan utamanya adalah agar kerumunan masyarakat yang banyak di Stadion Utama itu bisa sebagian besar terpecah juga menggunakan area parkir timur. Karena tujuannya harusnya olahraga kalau kemarin ini. Ya. Di sana cukup lapang dan banyak pohon, itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Sedangkan area Ring Road, ini saya ingin mengatakan
kunjungan yang setelah PSBB transisi ini lebih banyak dikunjungi orang yang mau piknik tadi, ya, foto-foto, selfie dan sebagainya itu banyak di situ. Ya. Nah, area ring road ini kita akan lanjutkan bahwa dalam masa PSBB transisi ini hanya boleh dimasuki untuk pejalan kaki tanpa peralatan. Dalam masa PSBB transisi, sejumlah tata tertib dan protokol kesehatan harus dipatuhi oleh pengunjung yang ingin masuk GBK. Di antaranya, tubuh harus dalam kondisi sehat, berkunjung sesuai dengan jam operasional, ibu hamil dan anak di bawah 12 tahun dilarang masuk. Ketika ingin memasuki kawasan GBK, pengunjung harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu dan harus mencuci tangan. Jangan lupa selalu gunakan masker dan tetap jaga jarak fisik. Selain itu, disarankan para pengunjung juga membawa hand sanitizer pribadi. Kini jumlah pengunjung Ring Road Stadion Utama GBK dibatasi secara bergiliran dengan maksimal pengunjung 1.000 orang yang masing-masing akan diberi waktu 1 jam. Langkah ini diambil untuk tetap memberi ruang gerak masyarakat untuk berolahraga dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada rekan Revika Sibarani di Stadion Gelora Bung Karno. Revika, bagaimana pengunjung GBK setelah penerapan aturan baru ini di sana? Pemirsa, mulai hari ini 20 Juni 2020, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno secara khusus di area Ring Road ini sudah menerapkan pembatasan jumlah pengunjung, yakni dengan penerapan sistem shifting. Sehingga dapat kami informasikan sistem shifting ini sudah berlaku tadi sekitar pukul 5 pagi ketika dibuka dan nanti akan berlaku hingga pukul 19.30 malam. Artinya setiap 1 jam sekali ini pengunjung diperbolehkan untuk berolahraga jogging di area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang setiap 1 jam sekali ini ketika waktu sudah hampir habis, petugas melalui pengeras suara ini akan mengingatkan masyarakat atau pengunjung yang ada ini untuk segera meninggalkan area Ring Road karena mengingat setelah itu akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area Ring Road sebelum akhirnya pengunjung yang lainnya nanti akan melakukan aktivitas olahraga jogging di sesi selanjutnya. Pantauan kami pada pukul 11 lewat ini kami melihat di area Ring Road sendiri ini sudah sepi, terbilang jauh lebih sepi dibandingkan pantauan kami pada pukul 6 pagi tadi hingga pukul 10 pagi. Karena memang tadi kami dapat informasikan untuk sesi 3 dari sistem shifting di area Ring Road ini sudah selesai pada pukul 10 pagi dan setelah itu kami memantau sudah tidak ada lagi masyarakat begitu yang hendak berolahraga jogging. Dapat kami informasikan pula Wilson dan pemirsa untuk area Ring Road sendiri ini saat ini hanya dibatasi bagi pejalan kaki atau masyarakat yang hendak untuk berolahraga jogging, sehingga masyarakat atau pengunjung yang membawa skateboard begitu atau sepeda ini tidak diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas olahraga di area Ring Road, namun diarahkan untuk berolahraga di area luar atau di kawasan GBK. Selain di area Ring Road sendiri, kami juga dapat informasikan sejak pagi tadi di kawasan Gelora Bung Karno juga sudah diramaikan oleh masyarakat atau pengunjung yang hendak berolahraga. Selain jogging, kami juga melihat tadi ada aktivitas olahraga skipping, kemudian senam kebugaran dan juga bermain bulu tangkis. Dan protokol kesehatan sendiri juga sudah diterapkan baik petugas yang berjaga di pintu 5 dan pintu 10 dari kawasan Gelora Bung Karno dan juga di pintu A yakni untuk memasuki area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan bagi masyarakat yang hendak berolahraga ini tetap diperkenankan, namun dengan mengikuti protokol kesehatan. Selain itu juga tetap menjaga jarak atau physical distancing supaya tidak terjadi kerumunan selama aktivitas berolahraga. Wilson. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ribuan wisatawan menyambangi kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sempat terjadi antrian panjang kendaraan sekitar 5 km di kawasan Megamendung hingga Cisarua. Pagi ini terjadi peningkatan arus lalu lintas di kawasan Jabodetabek menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Peningkatan arus wisata terjadi setelah Bupati Bogor Ade Yasin memperbolehkan sejumlah kawasan wisata dibuka secara terbatas. Sejumlah petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah di beberapa titik kemacetan menuju puncak.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan panjang. Selain itu, rencananya hari ini, kawasan Puncak akan digelar rapid test massal, tepatnya di kawasan Puncak Pas, Riung Gunung, Masjid, ataupun Taman Wisata Matahari. Untuk mengetahui suasana objek wisata di kawasan Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat, sudah ada Baby Kristami di sana. Ya Baby, apakah saat ini ramai wisatawan di kawasan wisata Puncak? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang beberapa tempat wisata di kawasan Puncak ini sudah kembali beroperasi, salah satunya Taman Safari Bogor, di mana per tanggal 15 Juni 2020 lalu, seizin Bupati setempat, tempat Taman Wisata Taman Safari Bogor ini sudah kembali beroperasi. Dan memang kami dapat informasikan sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini kami melihat pengunjung sudah mulai berdatangan, dan dari data yang kami himpun pula dari pihak Humas Taman Safari Bogor bahwa sejak Senin lalu sampai dengan hari ini, hari Sabtu, jumlah pengunjung ini mengalami peningkatan, terutama di akhir pekan hari Sabtu ini. Dan tadi kami melihat bahwa memang protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Seperti sebelum pengunjung memasuki area Taman Safari Bogor, ini diperiksa terlebih dahulu suhu tubuhnya, lalu kendaraan pribadi juga disemprotkan disinfektan. Selain itu petugas juga mengenakan face shield dan juga sarung tangan. Dan kami juga tadi mengetahui bahwa tiket ini dibeli secara daring atau online. Kalaupun harus membeli tiket secara langsung di Taman Safari, ini diharuskan mengenakan transaksi non-tunai begitu. Dan tadi kami juga dapat menginformasikan area lalu lintas di sekitaran Taman Safari Bogor ini terpantau ramai lancar, dan tadi sempat ada kepadatan sedikit di sekitaran Simpang Gadok dan juga Pasar Cisarua. Namun setelah area tersebut ini tidak ada kepadatan yang terjadi begitu. Dan kami juga dapat menginformasikan pula Wilson dan pemirsa, nantinya GTPP atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat akan mengadakan sampling rapid test di 4 titik di area Puncak. Nantinya kami akan memantau terus bagaimana jalannya rapid test di area Puncak ini. Wilson. Terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Protokol kesehatan ketat diberlakukan pada hari pertama dibukanya kembali Taman Impian Jaya Ancol. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang.